Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita hari ini akan mempelajari mengenai komputasi numerik finite difference ya, lanjutan dari yang pekan lalu. Pekan lalu tugasnya udah dikerjakan belum? Sudah, mudah, gampang. Gampang ya? Oke. Nggak sulit kan? Itu slide-nya saja kelihatannya seperti susah, tapi ternyata gampang ya. Alhamdulillah. Baik, saya akan share. Ya. Kecil ya. Tapi masih kelihatan ya? Oke, baik. Kita masuk ke komutasi numerik finite difference ya. Finite difference. Apa itu finite difference? Jadi itu sebenarnya metode numerik yang seperti kemarin ya. Nanti kita lihat rumus yang kemarin kita pakai ya. Kita mendekati DY per DT atau DH per DT atau sebuah notasi diferensial dengan selisih antara waktu sebelum dan sesudah atau posisi sebelum sesudah dan variabel bebas X atau T yang sebelum dan sesudahnya. Yang pertama kita lihat Euler method ya. Euler method itu adalah sebuah metode numerik mendekati atau pendekatan terhadap D per dx, tapi dia menggunakan rumus Euler ya, dengan menggunakan persamaan Taylor. Tapi kita terlebih dahulu harus membuat bentuk D per dx-nya itu menjadi sebuah fungsi fxy. Jadi kalau ada fungsi yang begini, nah kita harus bentuk menjadi dy per dx sama dengan fungsi dari x dan y. Jadi kita kalau masih ada suku yang lain sini kita pindahkan ke sini. Jadi bagaimana bentuk ini? Berarti kalau di sini kan dy per dx ditambah 2y sama dengan 1,3 e pangkat minus x. Berarti kita pindahkan ini ke bagian yang kanan ya, sehingga dapatnya d per dx sama dengan 1,3 e pangkat minus x, ini plus jadi minus ya, minus 2y. Nah, kita dapat bentuk d per dx sama dengan fungsi dari xy di sini. Kelihatan ya? Oke. Kalau sudah begini bagaimana? Kalau sudah begini kita tinggal pakai formula yang kemarin kita pelajari ya. Kan ada forward difference, ada backward difference, ada central difference. Kita pakai saja yang forward difference, di mana turunan pertama atau dy per dx ini, dy per dx, itu sama dengan sebuah fungsi dari x itu pada waktu setelahnya ya, atau pada x setelahnya, xi plus 1 katakanlah, dikurang dengan f pada xi, f pada x sekarang, dibagi dengan delta t-nya, atau xi plus 1 dikurang xi. Atau di sini kita bisa sebut dengan delta t gitu ya. Atau kalau di sini adalah h ya. Mana h? Di sini h ya. H itu adalah perbedaan antara xi plus 1 dengan xi. Jadi delta t atau h. Jadi sesederhana itu kita menggantikan dy per dx. dy per dx. Sehingga nanti dengan rumus-rumus atau model-model yang lebih kompleks kita bisa selesaikan secara numerik ya.
Kalau analitik mungkin kita taunya integrating factor, separable variable dan sebagainya. Tapi kalau sudah rumusnya lebih kompleks, kita bisa menggunakan numerik. Jadi tidak harus kita selesaikan di kertas, tapi juga kita bisa langsung gunakan komputer. Contoh ya, contoh dari permasalahan yang kemarin, yaitu adalah cooling the classroom ya, cooling the classroom. Masih ingat ya? Cooling the classroom masih ingat? Ya. Ada berapa AC yang kita perlukan untuk ruangan ini? Hah? Berapa? Berapa PK? Ada sekitar 15 PK ya, harusnya 7 AC. 1, 2, 3. Karena kalian masing-masing itu mengemit 100 watt. Jadi kalau 1 PK itu 735, ini ada 2 PK, 2, 6, ini katakanlah 2 PK, 4 PK, itu mungkin 1,5, 5,5 PK gitu ya. Jadi belum cukup ya, masih panas nih rasanya. Apalagi ditambah panas dari proyektor ini juga jadi ini belum nyaman ya. Jadi dari kasus kemarin cooling the classroom kita mendapatkan persamaan seperti ini. Karena koefisien-koefisien itu kita hitung semua, kita masukkan angkanya, kita dapat persamaan akhir begini. Nah, ini kita rubah ke bentuk dt per dt sama dengan fungsi dari T waktu dan T suhu. Sehingga caranya dengan memindahkan ini ke sebelah kanan ya. Kita dapatkan yang ini. Nah, ini kan plus dipindah ke kanan jadi minus ya. Jadi 0,013, 2,1, 10 pangkat minus 4T. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikannya? Ya, kita gunakan rumus Euler tadi ya. Jadi T pada saat I plus 1, T setelahnya, dikurang T pada saat I atau T saat ini, dibagi dengan delta T, itu sama dengan 0,013 dikurang 2,1 kali 10 pangkat min 4 T pada saat ini. Kemudian lanjutannya gimana? Kita sendirikan bagian TI plus satunya saja. Kita akan menduga T setelahnya dengan berdasarkan T sekarang. Jadi TI plus 1 itu sama dengan delta T sudah kita pindahkan ke sini, jadi dikalikan ini. Kemudian TI kita pindahkan setelahnya, berarti TI-nya jadi plus. TI plus delta T dikali dengan 0,013 dikurang 2,1 kali 10 pangkat min 4 TI. Nah, jadi dalam metode numerik kita tidak menghitung secara keseluruhan. Kalau kita dikasih satu waktu khusus ya, misalkan T sama dengan 20, kita tidak bisa hitung kecuali kita sudah menghitung T sebelumnya. Jadi T0 itu adalah dasar untuk menghitung T setelahnya. T setelahnya katakanlah T0,1 untuk menghitung T0,2. Jadi kita berurutan. Beda kalau penyelesaian analitik atau eksplisit, itu kita dikasih T berapapun kita bisa hitung langsung di rumusnya. Tapi kalau di numerik kita harus punya T sebelum-sebelumnya untuk menghitung T yang diminta. Coba kita ini yang tadi kita coba dibuat di spreadsheet ya, kita coba di Excel ya. Jadi kalau ini kita perlunya Excel. (0,013 2,1 kali 9 minus 4. Delta T-nya katakanlah 0,1 ya. Kita pakai Excel ya. Kelihatan. Oke. Ya. Jadi kita ambil di sini T waktu. Kemudian di sini T suhu ya. T suhu. Ya kan enggak? Sekarang dikit ya. T waktu. Sekarang persamaannya tadi apa? TI
apa? Sini ya, di sini. Kalau untuk penyelesaian numerik yang waktu ke 0 harus diketahui dulu. Pada saat awal sebelum dia bekerja, 0 waktu ke 0-nya berapa suhunya? Katakanlah suhu awalnya 26 gitu ya, suhu awalnya. Kemudian T berikutnya katakanlah kita mau memasukkan delta T-nya. Delta T itu adalah 0, berapa? 0,1 ya misalnya ya. 0,1. 0,1. Maka T itu adalah T sebelumnya. T sebelumnya yang ini dikurang apa ditambah tadi? Ditambah. Sebentar. T sebelumnya ditambah delta T ya. Delta T itu ini dikali dengan dikali dengan 0,013 dikurangi 2,1 kali 10 pangkat 4 di Excel gimana caranya? Kali 10 pangkat 4 ya. Bukan di XP ya. 0,01 kali ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4, 10 pangkat 4. Oke. Dikali dengan TI ya. TI itu T sebelumnya. Nah, jadi kita menduga T sekarang dari T sebelumnya. Atau kita menduga T berikutnya dari T sekarang. Nah, dapatlah 25 gitu ya. Kalau kita masukkan terus dari 0,1, 0,2 dan seterusnya, itu diminta sampai berapa? Hitungnya. Ada ya. Katakanlah sampai 20 gitu ya. 0,3. Baru sampai 3 ya. Sampai 11 gitu ya. Nah, jadi kita bisa menghitung T0,1 ini kalau kita punya T0. Kita kalau mau ngitung T1, T pada saat 1 jam mungkin ya, kita harus punya T0,9. Jadi tidak seperti rumus eksplisit kemarin. Eksplisit kemarin kita harus punya, kita tidak perlu punya T sebelumnya karena langsung rumusnya sudah eksplisit. Artinya kita kasih nama T Euler ya. T Euler. Nah, kalau kita hitung satu demi satu, ya ini 11 apa nih, 11 menit apa 11 detik. Nah, kita dapat seperti ini. Bagaimana kalau kita bandingkan dengan kemarin slide yang kemarin masih ada ya? Yang eksplisitnya. Ya, nanti coba dibandingkan ya. Jadi kalau kita seperti ini, kita buat grafiknya. Insert chart. Iya, dia kalau 11 detik ya tidak berubah banyak ya. Tidak berubah banyak. Jadi 11 detik, dalam 11 detik dia tidak banyak berubah. Mana? Ya, jadi kira-kira begitu. Nanti kita bisa bandingkan dengan kalau T-nya kita selesaikan dengan metode analitik. Di sini T analitik atau eksak ya. Analitik. Kemarin rumusnya apa? Di LDRU coba dilihat. Atau di G-Drive yang, di LDRU ya, di G-Drive LDRU ya ada ya.
Excel ya, Excel. Jadi rumusnya panjang ya rumusnya ya. Ya, coba dilihat Excel yang di Eldiru itu ya. Excel yang ini. Nah, coba dilihat di Excel ini, nanti coba di apa namanya? Diplotkan di yang tadi, yang Excel yang di numerik ya. Jadi perbandingan antara numerik dan analitik. Perbandingan antara numerik dan analitik. Jadi karena metode numerik ini dia ada term error-nya, term error itu dia selalu ada error. Errornya mau kecil mau besar tergantung dari kemarin kita kecilkan delta T-nya ya, atau delta X-nya. Nah, kalau kita mau errornya kecil, delta X-nya kita kecilkan. Tapi kalau errornya delta X-nya kita besarkan, itu biasanya errornya akan semakin besar. Jadi misalkan ini solusi, oh ini nggak bisa dicoret. Ya. Kalau ini solusi numerik, solusi analitik mungkin bisa lebih agak berbeda sedikit ya. Nah itu errornya ada di situ. Tapi kalau kita kecilkan ini, misalkan dari 0,1 kita kecilkan jadi 0,0005 gitu misalkan, mungkin dia akan mendekati solusi analitik. Solusi analitik. Iya, kira-kira begitu. Kita kembali ke slide. Nah, itu penyelesaian metode numerik Euler ya, Euler. Nah, sekarang kalau untuk satu persamaan seperti itu. Kalau untuk dua persamaan, sistem persamaan itu kurang lebih sama. Jadi kalau ini ada ini ya, ada DH1 per DT ya kita definisikan H1 ini kita I-nya kita taruh atas saja. I plus 1 dikurang H1I dibagi dengan delta T sama dengan ini C3H2I C3H2I dikurang C1H1I gitu ya. Seperti itu. DH2 per DT juga kurang lebih sama. Jadi bedanya nih H2 yang tadi H1. Nah, kalau sudah dapat satu persamaan, tinggal kita arrange supaya HI plus 1-nya hanya di sisi kiri. Dan juga H2I plus 1 ada di sisi kiri. Sama dengan apa gitu. Ini sama dengan apa. Sehingga kita pada tiap waktu bisa menghitung HI plus 1 atau H berikutnya dari H sekarang. Di skema ini kita menghitung H berikutnya dari H sekarang ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita gunakan forward difference dari pelajaran pekan lalu ya. Kalau kita pakainya DH per DT, berarti kita forward difference-nya HI plus 1 pada saat pada H1, HI plus 1 dikurang HI dibagi dengan delta T. Jadi maksudnya di sini. Kemudian H2 juga sama H2I plus 1 dikurang H2I per delta T, maksudnya di sini. Tinggal disusun-susun, kita bisa menghitung HI plus 1 berdasarkan persamaan ini, kemudian H2I plus 1 berdasarkan persamaan ini. Nah, sekarang kita coba. Ini kalian ingat nggak? 0,2 HI. Coba diingat-ingat ya. Saya buka Excel-nya ya. Ya, kita tuh belum absen ya. Nanti
Ini absen ya. Nah, katakanlah ini T pada saat 0 berapa, kemudian ini ada H1, ada H2. Biasanya H1 dan H2 itu pada saat T0 diketahui namanya kondisi awal atau initial condition. Initial condition di soal itu, H1 itu adalah, ada ya, H10 30, H20 30. Jadi awalnya adalah 30 dan 30. Kemudian modal dari H ini kita bisa menghitung, misalkan H berikutnya 0,1. Delta T-nya, delta T sama dengan 0,1. Berarti rumus H1-nya apa tadi? H sebelumnya ya. H sebelumnya, terus dikurang apa ditambah? Sebelumnya di slide ke berapa tadi? Ke 9. Sebelumnya dikurang ya. Sebelumnya dikurang delta T. Delta T itu ini dikali 0,2 H1 ya. 0,2 dikali H sebelumnya, H1 sebelumnya ini maksudnya ya. Terus dikurang berapa? 0,25 H2 sebelumnya. Sudah ya? Oke. Ini rumusnya. Sekarang H2 sekarang. H2 adalah H sebelumnya, H2 sebelumnya dikurangi delta T. Sebentar, saya mau dolar dulu. Delta T dikali 0,45 kali H1. H1 apa H2? H2 ya. H2 sebelumnya. H2 terus dikurangi 0,2 H1 sebelumnya ya. Oke. 1 H2. Ini kita pagerin dulu ininya delta T-nya. Oke. Jadi kalau kita mau ngitung tadi 0,2 dan seterusnya ya, 0,3, kita harus punya term sebelumnya. 0,2 kita punya ini. Ya, sampai 9. Jadi kita bisa menghitung H1 dan H2 pada T 0,2 kalau kita punya sebelumnya, kemudian pada 0,3 kalau kita punya 0,2, kemudian pada 0,4 kalau punya 0,3 dan seterusnya ya. Nah, inilah penyelesaian dari apa namanya? Dari cascade tank itu, cascade tank. Jadi dia ini apa nih? Ini grafiknya. Kita bikin grafik baru aja ya. Insert chart. Nah, jadi H1 itu yang biru, H2 yang merah. H1 itu yang di atas ya. Yang di atas itu dia lebih lambat turunnya daripada yang di bawah. Karena yang di bawah itu tangkinya bocor 2 kali ya. Bocor ke bawah sama bocor pompa ke atas gitu ya. Nah, jadi penurunan H pada H1 dan H2 bisa kita lihat dari simulasi ini. Simulasi ini yang kita selesaikan dengan numerik. Apakah kita bisa selesaikan dengan analitik? Ya, kita kemarin sudah belajar apa untuk analitik?
belajar apa? Eigenvalue ya. Eigenvalue problem. Itu kita bisa selesaikan dengan eigenvalue problem, kita dapat persamaan yang bisa kita tentukan untuk setiap T yang ada di sini, itu nilai H1, H2-nya berapa. Jadi ada 2 persamaan nanti kita dapat. Nah, itu nanti kita bisa bandingkan antara numerik dan analitik. Itu kalau yang akurat pasti yang analitik ya, karena dia bukan pendekatan. Kalau ini pendekatan karena kita diskretisasi time-nya, sehingga ada selang waktu 0,1 detik setiap kali kita evaluasi. Tapi kalau T-nya analitik itu mau T berapa saja kita masukkan, kita bisa langsung hitung gitu. Nah, mungkin nanti ada perbedaan antara H1 pada hitungan numerik dan H1 pada hitungan analitik, juga H2 pada hitungan numerik dan H2 pada hitungan analitik. Itu karena semata-mata dalam metode numerik pasti ada error. Jadi kalau errornya mau kita kecilkan, berarti ininya selang waktunya itu kita kecilkan lagi. Gitu. Sama seperti saya analogikan foto kemarin, foto film dengan foto digital itu pasti yang paling halus adalah foto film, karena foto film itu memang dicetak di filmnya itu. Tapi kalau foto digital kita berdasarkan sensor kepadatan pikselnya, semakin banyak piksel dalam 1 inci itu semakin halus ya. Tapi kalau semakin sedikit piksel dalam 1 inci semakin kasar. Gitu. Jadi antara analitik dan numerik itu di numerik itu ada errornya. Gitu. Cuma foto film sekarang kan tidak praktis ya. Kalau habis foto kan langsung dicuci dulu, direndam di larutan apa, kemudian dibawa ke tukang cuci foto gitu. Kalau foto digital kita pakai langsung kelihatan fotonya ya, langsung kita share gitu ya. Gitu. Bisa dipahami nggak sampai sini? Saya. Gampang kan ya? Gampang. Ini kelihatannya aja sulit tapi gampang ternyata. Oke. Nah, itu adalah salah satu metode yang disebut dengan Euler method ya, diperoleh dari nama pembuat metode tersebut gitu. Nah, sekarang kita ada metode yang lain lagi yang namanya Runge-Kutta. Juga diperoleh dari nama perumus metodenya. Jadi ada 2 orang, siapa Runge dan siapa Kutta gitu. Ini nama belakang biasanya ya, nama belakang Runge-Kutta. Runge-Kutta agak lebih sedikit challenging. Saya tidak bilang sulit, challenging. Karena kalau Euler kan hanya mendefinisikan dy per dx sama dengan selisih antara yi plus 1 dengan yi dibagi dengan delta x itu ya. Ini kalau Euler. Tapi kalau Runge-Kutta, bentuk awalnya sama, kita bentuk seperti ini. Dy per dx sama dengan fxy. Dan untuk y berikutnya, itu adalah y sekarang ditambah 1/6 dikali K1 tambah 4K2 tambah K3. Nah, dari mana kita dapat K1 tambah 4K2, K1, K2, K3? Nah, K1, K2-nya di sini. Jadi misalkan untuk K1 kita kali H itu di sini yang delta X atau delta T, itu dikali dengan X aslinya ya, X0 misalkan, XI dan YI pada saat ke I gitu. Nah, untuk K2 itu kita tambahkan, XI-nya ini kita tambahkan setengah H. Sedangkan YI-nya kita tambahkan setengah K1. Kan K1 sudah kita hitung di sebelumnya. Kalau untuk hitung K2, ada setengah H yang kita pakai, dan ada K1 yang dari sini tadi, kita pakai. Ini K3 ya, maaf ya. K3 itu YXI tambah H, H-nya tetap ya, yang tergantung delta X-nya ini, atau delta T. Kemudian Y-nya kita kurangkan K1 itu kita ambil dari sini, yang sudah kita hitung sebelumnya. Kemudian K2 kita ambil dari yang sudah kita hitung sebelumnya juga, 2K2. Sehingga kalau kita menghitung K1, K2, K3 dapat, maka kita bisa menghitung Y setelahnya. Y plus 1 sama dengan Y sekarang ditambah 1/6 dikali ini K1 ditambah 4K2 ditambah K3. Bisa dipahami nggak? Saya. Nah, contoh. Selesaikan
persamaan ini secara analytically dan numerically, secara analitik dan numerik. Nah, numeriknya menggunakan Runde-Kutta method. Kalau analitik itu pakai integrating factor kan sudah biasa kalian ya. Integrating factor dapatnya nanti dicek lagi ya di rumah, dicoba. Dapatnya fungsi eksplisit y x adalah e pangkat x tambah x plus 1. Ini untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini. Jadi ini bentuknya sudah dy per dx sama dengan, kalau kita pindahkan ke sini ya, minus x ditambah y gitu ya. Jadi fxy-nya itu sama dengan minus x ditambah dengan y atau y minus x. Tapi kalau kita mau selesaikan dengan bentuk analitik dengan integrating factor, kita pertahankan bentuk ini ya, karena integrating factor itu bentuk awalnya yang bisa kita gunakan adalah ini. Masih ingat ya, sama dengan Q X. Ya. Jadi kalau yang untuk analitik kita selesaikan begini dengan integrating factor. Kalau yang numerik kita coba dengan Runge-Kutta. Sekarang untuk bisa menyelesaikan kita harus mengetahui pada saat kondisi awal atau initial condition itu nilainya berapa. Di sini diketahui pada saat initial condition pada saat x sama dengan 0, y-nya sama dengan 2. Artinya kita punya dua titik sini x dan y. X 0 dan y 2. Kalau kita hitung hanya 0,1, ini kan fxy-nya tadi, fxy-nya sama dengan y minus x kan, yang ini. Ini ya, y minus x. Berarti y minus x 2 dikurang 0, 2. Kok 0,2? Kok 0,2 ya? Oh, dikali 0,1 ya? 2 dikali 0,1, 0,2 ya. Ya. Nah, sekarang kita dapat K1. K1 nanti dipakai di berikutnya. Nah, K2, X-nya itu kita tambahkan dengan setengah H. Ini ya. Ini ya. X kita tambah dengan setengah H. Jadi tadi X-nya 0, kita tambah dengan setengah dari 0,1. Jadi ini nantinya F X-nya itu 0,05 ya. Kemudian Y-nya tadi 2 awalnya, kita tambahkan dengan setengah K1 ya. Setengah K1. K1-nya 0,2. Berarti 2 ditambah dengan 0,1 ya. Nah, berarti 0,05 dengan 0,1. Berarti kalau rumusnya Y min X berarti 0,1 dikurang 0,05 ya. Betul ya? Sama dengan 2 minus, 2 minus ya, ada minus ya. Y ditambah K2, Y ditambah setengah K1. Y awalnya itu 2 ditambah setengah K1. 2 ditambah 0,1 berarti 2,1 ya. 2,1. Ini 2,1. Ini 0 ditambah setengah 0,005. 0,05. Jadi 2,1 dikurang 0,05. Ini 2,1 ya, Y-nya ya. 2,1 dikurang 0,05 berapa? 2,005 ya. 2,05. Berapa? 2,05 betul ya. Nah, 2,05 terus nanti dikalikan dengan ini 0,1. Berarti 0,205. Oke. Untuk dapat K3 X-nya ditambahkan H, Y-nya dikurangi minus K1 ditambah 2K. X-nya ditambah H, 0 ditambah 0,1, jadi 0,1 ya. Kemudian Y-nya 2 dikurangi K1 ya, 2K1. 2 kali K1 ya, K1 dikurangi K1 ditambah 2K2.
dikurangi K1 itu 0,2 ditambah 2 kali K2. K2-nya 0,205. 0,205. Sehingga Y-nya dapatnya, singkat cerita, berapa? Dapatnya berapa Y-nya? 2 dikurang 0,2 berarti 1,8 ya. 1,8 ditambah 0,41. 1,8 tambah 0,41 berarti 2,2 berapa? 1,8 tambah 0,41. 2,21 ya. 2,21 ya. Nah, 2,21 dikali dengan 0,1 berarti 0,211. Dapatlah kita K1, K2, K3. Kalau sudah kita dapat K1, K2, dan K3, baru kita bisa menghitung Y pada saat berikutnya. Tadi Y-nya Y pada saat 0, X0, sekarang Y pada saat X-nya 0,1. 2 ditambah 1/6 dikali K1, tambah 4 kali K2, ditambah dengan 4K2, betul ya? Ya, 4K2 ditambah dengan K3. K3 dari sini. Baru kita dapat Y 0,1. Jadi sebelum kita mendapat Y berikutnya, kita harus menghitung K1, K2, dan K3. Jadi agak lebih sedikit challenging, tapi katanya lebih akurat yang Runge-Kutta. Errornya lebih kecil. Sehingga kalau kita tabulasi, kita dapatnya untuk 0 tadi 0,2 sudah kita hitung, 0,205, 0,211. Y Runge-Kuttanya 2, pada X sama dengan 0 ya, Y eksaknya juga sama 2. Kemudian untuk K1, K2, K3 pada waktu berikutnya yuk kita bisa hitung lagi. Sehingga kita dapat kira-kira seperti ini. Coba kita coba di spreadsheet ya, spreadsheet. Itu kalau di situ terbatas sampai 0,4, X 0,4. Kalau sampai X-nya 20 berapa? Oke, tadi ada X, K1, K2, K3. X, K1, K2, K3. Ini Y kalau kita pakai Runge-Kutta. Ini Y kalau kita pakai analitik. Nah, analitik tadi sudah kita lihat rumusnya adalah E pangkat X tambah X plus 1 sama dengan EXP, jangan di sini, sama dengan EXP pangkat X, X-nya tuh yang ini ya, kemudian ditambah X tambah 1, ini yang analitik. Yang Runge-Kutta kita hitung dulu K1, K2, K3. Ini dasarnya pada saat X sama dengan 0, Y-nya sama dengan, tadi di slide pada saat sama 0, Y-nya sama dengan 2. Jadi K1, K2, K3-nya kita hitung sekarang. Kita hitung untuk 0,1, 0,2, dan seterusnya ya, sampai 20 diminta ya. 20 sampai mana? Oh, 9,7 mending. Nah, sekarang K1 tadi adalah Y min X ya. Ini hanya 0,1 tadi ya. 0,1. Kemudian
K1 itu fungsi dari Y min X ya. Sama dengan K1 yang berikutnya ya. K1 yang sekarang. Sama dengan Y min X. Sama dengan Y dikurang dengan X. Iya, betul ya? Itu ya? Betul nggak? Coba ya. Sekarang K2 adalah X ditambah H ya. Saya nyontek dulu ya. K2 adalah 0,1 dikali 0,1 dikali buka kurung Y-nya berapa? Y-nya itu rumusnya apa? Y-nya Y sebelumnya ya. Ditambah Y sebelumnya itu ini ditambah apa? Y sebelumnya ditambah setengah dari K1 ya. Nah, itu dia. 0,5 dikali K1-nya kita peroleh dari sini ya. Oke. Dapat ya? 0,3. Ini baru Y-nya kan? Ini baru Y-nya ya. 0,1 kan Y dikurang X ya. X-nya dikali ya. Ini Y-nya ya. X-nya sekarang dikurang. X-nya itu kan X sebelumnya ditambah setengah dari H. X sebelumnya tuh yang 0 ditambah ya. Ditambah setengah dari H. H-nya itu kita kunci biar supaya tetap sisinya. Kok beda ya? K2-nya tadi berapa? 0,205. Y-nya K1 ditambah, Y-nya tuh Y1 ditambah setengah K1. Y1 ini 2, ditambah setengah dari K1. K1 ini. Kemudian X-nya adalah X ditambah setengah H1 ya. Terus ini Y min X. Ada yang salah ya? Salah di mana? Harusnya 205. Kan nanti kita masukkan ke Y min X. Dua ditambah setengah 0,2. 2 ditambah setengah dari K1. Kemudian X-nya 0 ditambah setengah H1. Betul ya? Itu ya, ya sudah kita dulu. K3 sekarang. Kita ngitung Y di sini aja lah ya. Y kita hitung di sini, X kita hitung di sini gitu ya. Sekarang Y-nya itu adalah untuk hitung K2, Y-nya adalah, kita ulangi lagi ya, penasaran. Y sebelumnya ditambah setengah K1. Y sebelumnya itu Y yang ini ditambah 0,5 dikali dengan K1. Oke. Sedangkan X adalah Y X sebelumnya ditambah setengah H.
X sebelumnya 0 ditambah setengah dari H. H kan ya? H. Oke. Berarti persamaannya adalah Y min X kan? Tapi betul ya ini ya? Ada yang salah di mana? Y min X itu sama dengan ini. Y dikurang dengan X. 2,95. Oh, dikali 0,1 belum ya? Dikali dengan 0,1 dikali dengan 0,295, bukan 0,205 ya? Perasaan tadi kita ngitungnya betul ya. 0 tambah 005, ini kan 005 ya. 005. Betul. Kemudian yang Y-nya, tadi kita hitungnya 2,05. 2 plus setengah 0,1. 2,1 ya. 2,1 ini kita salah 3 nih. Berarti ini F4-nya 2 ditambah setengah dari K1. K1-nya tuh bukan 2 ya. Setengah dari, oh ini K1-nya tidak kita kalikan 0,1 ya. 0,1. Saya jadi ngomong sendiri nih. Nah, itu dia. Baru. Sekarang untuk hitung K3, ini untuk hitung K2 ya. Kalian bisa ngikutin nggak saya? Kenapa? Apa? Oh, di Zoom ya. Oke, kelihatan ya? Mendingan lah ya. Oh, berarti kalian dari tadi bengong ya. Sekarang untuk hitung K3. K3. Y-nya berapa, X-nya berapa. Y pada K3 apa? Sama dengan Y sebelumnya dikurangi apa? K1. K1 itu yang ini, terus ditambah 2K2. 2 dikali K2. 2,21. X-nya apa rumusnya? X sebelumnya ditambah H. Hanya ini kita kunci biar nggak berubah. Oke, sekarang rumusnya adalah Y min X untuk K3 sama dengan Y dikurang dengan X. Oke. Betul ya, sama ya. Nah, untuk dapat Y berikutnya yang di bawah ini ya, sama dengan Y sebelumnya ditambah 1/6 ya. 1/6 dikali K1. K1 ditambah 4 kali K2 ditambah K3. K3-nya dikali 0,1 dulu harusnya ya. K3-nya kan dikali 0,1 harusnya ya. 0,1 dikali kurung. Nah, ini. Jadi begini. Jadi kalau kita jadi ini untuk yang berikutnya dihitung dari K1 K2 ini ya. Berarti kita coba pakai untuk K1 K2 berikutnya. Tapi ini kita harus ini dulu ya. Ini harus kita isi. K1 juga harus kita isi X-nya ya. K1 Y X. Tadinya 2, X-nya 0. Berarti ini kita pakai Y X-nya sini aja. K1-nya itu
0,1 dikali Y dikurang dengan X. Loh, kok salah? Oh, sama dengan 0,1 dikali Y dikurang dengan X. Oke, dapat. Sekarang untuk K2, berarti ini harus kita ini juga ya. Karena ini kalau dapat yang sini, berarti kita bisa untuk YX-nya yang berikutnya. Nah, dapat ini, dapat. Berarti K2-nya, Y berikutnya adalah nih 2,4. Dan seterusnya. Untuk berikutnya, ini sama ya. Oh, enggak. Kita coba ya. Nah, tapi ini kita dapatkan dari sini. Oh, ini harusnya XY pada sebelumnya ya. Y sebelumnya itu berarti ada di yang ini. X sebelumnya ada di sini. Nah, coba kita copy. Nah, kalau ini kita isi, K1, K2, K3 kita copy sama ini gitu ya. Nah, kita dapat angkanya ya. Terus Y1, Y2-nya juga kita harus sampai berapa nih? Sampai baris 201. Kita lihat angkanya. Nah, ini angkanya ya, yang YY perhitungan ruang kota. Tapi analitiknya kita bandingkan ya. Analitiknya kita sudah punya rumus. Oh, besar banget ya. Oh ya, memang segitu ya. Nah, jadi kita bandingkan ini 2,205, ini 2,205 juga. Kalau yang ke bawah 819, 820. Lihat, ada perbedaan di sini kan. Yang betul yang mana? Yang analitik apa yang numerik? Hah? Apa? Yang betul saya tadi bilang yang mana? Yang analitik. Kalau ini karena ini pendekatan. Jadi numerik itu pendekatan. Juga ketika di bawah lagi ini 362231 ini yang betul. Ini 362052 karena ada error ya. Jadi numerik itu karena ada error jadi agak berbeda. Tapi mendekati. Nah, mendekati. Daripada kita nyoret-nyoret pakai kertas ya, pakai numerik misalkan. Apalagi kalau apa namanya? Fungsinya atau modelnya itu rumit, complicated, kita dengan numerik langsung cepat gitu. Makanya hambatan orang dulu ketika komputer belum berkembang, dia mengembangkan model itu menyelesaikannya itu gimana gitu. Makanya dulu ada model-model matematika yang sampai sekarang belum terselesaikan ada. Nah, begitu numerik ada ya modelnya kayak apapun kita selesaikan di komputer gitu. Sekarang kita coba bikin grafik ya, perbandingan antara Y Rumekuta analitik dan Y Rumekuta dan Y analitik. Nah, ini kita lihat ya. K1, K2, K3 kita nggak mau plot. Yang ada ini apa ya analitik ini. K3 kita nggak mau plot. Lo hilang.
Loh. Gimana kita ngedit seriesnya di mana sini? Ada yang pernah nyoba nggak? Series K1, K2, K3 kita nggak mau ambil. Kita samarkan saja ya, putih gitu ya. K2 juga kita samarkan. K3 kita samarkan. Gimana cara ngilanginnya ya? Kalian biasa pakai ini nggak? Excel ini. Cara ngilangin seriesnya. Kita ulang lagi. Insert chart. At x-axis, yaitu di X ini. Bisa dipahami nggak? Bisa ya? Bisa. Oke. Kemudian Y aksisnya kita range. Oke. X-nya nggak usah mulai. Ya, jadi kalau di sini kelihatan errornya kecil ya. Jadi X analitik, Y analitik sama Y Rumekuta itu berhimpit gitu ya. Ini kan merah dan merahnya di sini juga, kuningnya di sini. Kalau X-nya memang beda ya, 0,1 dan seterusnya. Jadi pada penyelesaian ini, analitik dan Rumekuta itu hampir mirip gitu ya. Nah kalau Euler mungkin ada perbedaan, errornya agak lebih besar daripada yang analitik. Kira-kira begitu. Bisa dipahami ya? Bisa. Ada yang mau bertanya nggak sampai sini?